Selanjutnya senyawa turunan benzena. Oke, untuk senyawa turunan benzena sendiri, ini ada banyak senyawa turunan benzena itu. Di sini yang pertama itu ada benzena dengan CH3. Jadi di sampingnya ada CH3. Ini disebut sebagai toluena. Ya, nama benzenanya adalah toluena. Atau kalau mau kita menggunakan istilah penamaan biasa, ini CH3 adalah metil, kemudian rantai utamanya adalah benzena. Jadi ini toluena ini nama lainnya adalah metilbenzena. Fungsinya sebagai pelarut bahan baku peledak juga termasuk. Selanjutnya, ketika benzena mengikat CH rangkap 2 CH2 namanya disebut dengan stirena, atau ini disebut juga sebagai ethinyl benzen. Bisa juga disebut sebagai vinyl benzen. Jadi yang ini namanya ya. Nah, yang hitam-hitam ini adalah nama benzenanya. Ya, kalau misalkan nama yang bagian bawah yang nggak di bold ini tetap nama benzenanya, cuma penulisannya kayak dibedakan gitu antara senyawa yang dia ikat sama rantai utamanya. Nah, begitu juga kalau misalkan dia mengikat NH2, namanya menjadi anilina atau anilin, sama aja. Atau bisa juga kita sebut sebagai aminobenzen, di mana NH2 itu sebagai amino. Kemudian NO2 itu adalah nitro, jadi namanya bisa menjadi nitrobenzol atau nitrobenzena. Atau nitrobenzen, sama aja. Kemudian untuk CN itu cyanida. Cyanida itu kalau penamaannya dituliskan di sini sebagai cyano. Jadi cyanobenzen. Nah, dari sini kita belajar bahwa penulisan namanya itu adalah nama cabang dulu, baru diakhiri dengan nama rantai utama. Rantai utamanya itu adalah si benzen sendiri. Nah, fungsinya kurang lebih yang ini yang sudah tertera di samping ini. Oke, selanjutnya, ini berlaku, jadi struktur senyawa ini, atau sekaligus ini penamaannya, ini sekaligus dengan penamaan benzen apabila substituennya cuma ada satu. Ini substituen. Substituen itu biasanya kita sebut dengan cabang. Ya, ini disebut dengan substituen. Kalau di benzen ini disebut dengan istilah substituen. Jadi substituen itu kurang lebih ini sama dengan cabang. Kalau cabangnya cuma satu, maka penulisan namanya adalah nama cabang dulu, ya. Kalau nama pakai cara umum, nama cabang dulu baru diakhiri dengan nama benzena. Nah, di sini jarang sekali kita menemukan model seperti ini. Yang lebih sering kita temukan nanti itu adalah seperti ini ya, yang toluena, stirena, anilin, nitrobenzen, sama cyanobenzen. Nah, ini struktur senyawa turunan benzena sekaligus penamaannya apabila punya satu substituen, ya satu cabang, hanya terdiri dari satu cabang. Selanjutnya, ini ada struktur lainnya, yaitu ketika dia mengikat OH, atau ketika benzennya ditempelin sama OH, maka namanya menjadi fenol. Atau bisa disebut juga sebagai hidroksibenzena atau benzena alkohol. Ya, OH itu seperti yang kita tahu, OH merupakan gugus fungsi dari alkohol. Selanjutnya, OCH3. OCH3 ini gugus fungsi dari ether ya. O itu adalah gugus fungsi dari ether. Maka, kalau benzen menempel pada OCH3, namanya menjadi anisol atau metoksibenzena. Metoksi diambil dari met itu ini metil, kemudian oksi, ini di sini ada oksigen, kemudian benzena. Atau bisa disebut juga sebagai fenyl methyl ether, ya. Jadi dia bisa punya 3 nama, bisa anisol, bisa metoksibenzen, bisa juga fenyl methyl ether. Selanjutnya, ini adalah gugus fungsi aldehid. Kalau gugus fungsi aldehid menempel pada benzen atau menjadi cabang dalam benzen, maka namanya menjadi benzaldehida. Ya, namanya menjadi benzaldehida. Atau fenilmetanal, atau bisa juga sebagai benzoat aldehida.
Oke, fenil ini sebenarnya nama lain dari benzen ketika dia kehilangan 1H. Jadi seperti yang kita tahu kan benzen itu kan C6H5. Nah, kalau 1H-nya berkurang, maka namanya menjadi fenil. Gitu. Selanjutnya, kalau misalkan di sini gugus fungsi keton, ya ini C rangkap 2 KO itu keton. Ini sebenarnya gugus fungsi keton. Kemudian ada satu metil di sini. Kemudian ini menempel pada benzen, maka namanya menjadi asetonfenon. Asetonfenon. Ya, on ini diambil dari nama gugus fungsi ketonnya. Asetonfenon atau bisa disebut sebagai feniletanon. Ya, ini kan C-nya ada 2 ya. C-nya ada 2 berarti ini eta. Ini karena gugus fungsi keton berarti etanon gitu ya. Bisa disebut sebagai feniletanon atau fenilmetilketon. Fenil, benzen, metil, kemudian keton, gugus fungsi keton di sini. Selanjutnya, kalau misalkan benzen cabangnya adalah asam atau gugus fungsi dari asam karboksilat, COOH, maka namanya menjadi asam benzoat. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan gugus fungsi asam karboksilat, penamannya itu diawali dengan kata asam, baru diakhiri dengan nama cabang sama rantai utama. Kurang lebih juga sama aturannya di sini. Jadi, nama asamnya dulu ditulis, kemudian diakhiri dengan kata benzoat. Ya kan asam karboksilat. Jadi, dia asam alkil alkanoat. Diawali asam, diakhiri dengan oat. Begitu juga dengan di sini, diawali asam, diakhiri dengan oat. Benz itu artinya di sini rantai utamanya sama dengan benzena. Selanjutnya, ini yang tadi, kalau cyanobenzen ini kalau misalkan benzonitrit ya tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, kalau misalkan di sini benzenanya nempel atau cabangnya adalah HSO3, ya, maka namanya menjadi asam benzen sulfonat. Asam benzen sulfonat. Kemudian di sini ini untuk asam benzoat, tadi sudah kita bahas. Kalau misalkan di sini COONA, ya, gimana OH di sini ya, sebenarnya dari sini ya, hanya kemudian digantikan sama Na, namanya menjadi natrium benzoat. Ya, namanya menjadi natrium benzoat. Lihat perubahannya, karena di sini ada H, maka di sini disebut sebagai asam. Sementara ketika hanya keluar digantikan sama Na, maka namanya menjadi natrium benzoat. Selanjutnya, ketika benzena berikatan dengan atau cabangnya adalah gugus fungsi haloalkana. Ya, di sini misalkan Cl, maka di sini menjadi klorobenzena. Kalau misalkan di sini F berarti fluorobenzena. Kalau di sini Br berarti bromo benzena dan seterusnya, begitu juga untuk iodo. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini sudah tertera, kalian bisa melihat langsung nanti di PPT saat saya bagikan. Ini untuk fungsi-fungsinya. Sekali lagi saya tekankan, penamaan ini hanya berlaku, ya, nama-nama ini hanya berlaku kalau misalkan cabangnya hanya ada satu. Nama-nama ini hanya berlaku kalau substituen dari benzen itu hanya ada satu. Berarti kan di sini hanya ada satu ya, ini satu, satu, satu. Ini cabangnya hanya ada satu. Kalau misalkan lebih dari satu, maka aturannya berbeda lagi.